أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin fa salawatullah wa salamuhu ala rasulillah shadiqul wa'dil amin. Ada 3 amal perbuatan yang ternyata perbuatan ini tidak akan pernah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala karena keutamaannya. Jadi Allah sampai tidak menggunakan ukuran. Allah akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya bagi orang yang mengamalkan 3 amal tersebut. Yang pertama, al-afwu 'anin nas, mengampuni, memaafkan saudara kita yang bersalah kepada kita. Al-afwu 'anin nas, memaafkan saudara kita yang bersalah kepada kita. Allah bukan tidak sengaja membuat suami kita serba salah. Allah bukan tidak sengaja membuat istri kita memiliki kesalahan kepada suami. Allah bukan tidak sengaja membuat anak-anak kita memiliki kesalahan kepada ayah dan ibunya. Allah bukan tidak sengaja membuat tetangga kita memiliki kesalahan kepada kita. Kenapa itu terjadi? Itu skenario indah dari Allah. Dosa kita banyak, dosa kita mungkin kalau diukur, kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sangat lama sekali berada di neraka untuk menuju surga, kalaupun kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akan tetapi dengan adanya kesalahan orang lain, maka kita hanya diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan orang lain yang ternyata memaafkan ini membuat orang tersebut diberi pahala yang tak terhingga di akhirat. Adakah seorang istri yang tidak memiliki salah kepada suami? Adakah seorang suami yang tidak pernah memiliki salah kepada istrinya? Adakah teman yang tidak memiliki salah kepada teman yang lain? Adakah jamaah yang satu yang tidak memiliki salah kepada jamaah yang lain? Hampir pasti tidak ada. Makanya Umar bin Khattab menyampaikan sebuah sinyalemen indah, mencari orang yang tidak pernah berbuat salah sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Tidak akan pernah ada. Sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, kalau setiap manusia pasti pernah berbuat salah, lalu siapa orang yang baik? Maka Umar bin Khattab menyatakan, orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan kekeliruan. Lalu insaf atas kekeliruan yang ia perbuat dan tidak sejengkal pun perbuatan salah ia ulangi, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun manusia yang memiliki kesterilan, steril dari salah. Oleh karena itu, memaafkan sebenarnya momentumnya banyak. Mungkin tiap hari orang bersalah kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluh. Mestinya kata Allah, orang yang berbuat salah itu diberi padanan atau ganjaran seperti yang ia perbuat. Mestinya orang yang zalim itu ya dizalimi. Mestinya orang yang bersalah itu diberi sesuatu sesuai dengan apa yang ia perbuat. Tapi kata Allah, faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Akan tetapi kalau kita memaafkan orang lain dan bukan hanya memaafkan, tapi kita justru berbuat baik pada dirinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak akan pernah diukur oleh Allah. Memaafkan itu memiliki keistimewaan karena ada proses dialektika yang sulit. Tidak sedikit orang mengatakan maafkan. Di kita, di otak kita moh itu. Ada proses dialektika batiniyah dan psikologi.
Orang yang akan memaafkan orang adalah orang yang memiliki kematangan emosional yang kuat. Orang yang tidak memiliki kematangan emosional yang kuat tidak akan pernah memaafkan orang lain. Saya ulangi, orang yang tidak memiliki kematangan emosional yang kuat, maka orang tidak akan bisa memaafkan orang lain. Ada proses berkecamuk yang kita sebut dengan dialektika di dalam batin kita. Setelah itu kita memenangkannya, maka akan ada kesimpulan, keputusan dalam diri kita, saya memaafkan orang lain. Yang pertama, kesadaran bahwa setiap makhluk itu pasti bersalah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakanlah manusia dalam keadaan lemah. Innahu kana zaluman jahula, manusia ini memang manusia zalim, suka berbuat aniaya, jahula dan bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah menciptakan manusia lemah, kalau Allah menciptakan manusia zalim, kalau Allah menciptakan manusia yang serba bersalah, pasti ini disengaja oleh Allah. Maka satu-satunya jalan adalah memaafkan orang lain. Ini dialektika yang pertama. Ya sudahlah, karena setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ya sudah, dimaafkan saja. Dialektika yang kedua, kesadaran bahwa batiniah kita, bahwa dirinya pasti berbuat salah sama dengan yang dilakukan orang-orang lain. Kalau orang lain berbuat salah, maka kita pasti juga pernah berbuat salah. Itulah berkecamuknya dalam batin, dialektika dalam batin, bahwa ternyata orang yang hebat itu adalah ketika ada orang bersalah kepada kita, hati kita tiba-tiba mengatakan, iya ya, aku juga pernah bersalah sebagaimana dia berbuat salah. Makanya jangan heran Bapak Ibu, Rasulullah menggunakan kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia itu hanya saja, tidak ada yang lain, kata Rasulullah. Apa sholat tidak penting? Apa ngaji tidak penting? Apa kemudian tahajud tidak penting? Penting. Tapi ending dari sholat kita, ending dari puasa kita, ending dari haji kita adalah mengkonstruksi batin kita agar kita memiliki akhlak yang baik. Salah satu akhlak yang baik adalah kesadaran diri kita bahwa kita tidak pernah steril dari salah. Oleh karena itu, orang hebat ketika didampar oleh orang lain padahal kita tidak berbuat salah, kemudian kita tersenyum, kita mengatakan kepada diri kita, aku pernah berbuat salah sebagaimana dia berbuat salah. Istri saya berbuat salah, tapi saya juga tidak jarang untuk berbuat salah kepada istri saya. Teman kita berbuat salah, tapi kita tidak jarang berbuat salah seperti apa yang dilakukan oleh orang lain. Takmir berbuat salah, tapi saya juga pernah berbuat salah sebagaimana dilakukan oleh takmir. Ustadz berbuat salah, tapi saya juga pernah berbuat salah sebagaimana dilakukan oleh ustadz. Maka orang ini, orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang utama. Ya Rasul, kata orang Ansor itu, ayyul mu'minuna afdal. Mukmin yang bagaimana ya Rasul? Yang menurut Rasulullah adalah mukmin yang afdal. Afdal itu utama, Pak. Apa kata Rasulullah? Ahsanuhum khalqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Salah satu akhlak yang baik adalah merasa bahwa dirinya tidak suci. Makanya sholat itu akimis sholat, bukan ita'is sholat. Dirikan sholat. Apa dirikan? Konstruksi perbuatan kita seperti perbuatan dalam sholat. Allah maha besar, aku maha kecil. Allah maha kaya, aku maha kere. Allah maha pintar, aku maha bodoh. Allah maha segala-galanya, dan kita tidak memiliki apapun kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang metenteng dengan ilmunya, dia sebenarnya bukan orang yang hebat dalam agama. Orang yang merasa paling pandai bukan orang yang hebat dalam agama. Orang yang mengatakan orang lain lebih bodoh, orang yang sholatnya masih belum sempurna.
Allahu Akbar. Kau besar ya Allah, aku kecil. Allahu Akbar. Kau kaya ya Allah, aku miskin. Allahu Akbar. Kau segala-galanya ya Allah, aku bukan apa-apanya ya Allah. Maka orang sholat tidak akan metantang metenteng. Mau ngukur sholat kita, ketika kita melihat orang lain tidak lebih hebat dari kita, maaf, ketika melihat orang lain tidak lebih bodoh dari kita. Mengoperasikan saja saya salah, merasa lebih menterdir anak kecil itu yang baru lahir kemarin sore, kemudian kita merasa lebih hebat. Nggak bisa Pak, kita buka HP aja minta tolong anak kita kok. Le cerita no Instagram koyo opo sih itu barangi itu. Oke? Jadi orang tidak akan sempurna. Kita mungkin punya satu keahlian, tapi orang lain dikasih keahlian yang lain. Kita mungkin mempunyai sesuatu kehebatan, tapi Allah memberikan kehebatan yang lain. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia diciptakan dengan kehebatannya. Kalau orang melihat orang lain lebih jelek dari kita, berarti tidak percaya kepada Rasulullah bahwa dia memiliki kehebatan. Bahkan anak Down syndrome, tahu Down syndrome Pak? Yang ininya press gitu. Kalau Down syndrome ini kan kita biasanya gini, tapi kalau Down syndrome itu langsung full kayak gini. Orang yang sudah kayak gini, menurut analisa dokter, orang bisa memperbaiki bajunya saja sudah bagus. Habis mandi, pakai baju sudah bagus. Apakah itu tidak punya kelebihan? Punya Pak. Bapak Ibu, yang ketiga, menuju agar kita bisa memaafkan orang lain. Kita yakin bahwa Allah menganugerahi pahala yang tidak terhingga bagi orang yang memaafkan. Artinya apa? Ibaratnya sebuah sinetron, ada peran protagonis, orang baik-baik itu, ada peran antagonis, orang yang jahat. Kira-kira yang menjadi korban orang yang mana? Orang yang jahat. Allah menjadikan orang jahat menjadi korban untuk menyelamatkan orang yang hebat. Bayangkan kita datang dari pengajian, tiba-tiba di jalan kita didamprat orang. Loh, aku habis pengajian kok didamprat orang ya? Bagi orang yang berpikirnya picik, menganggap bahwa Allah zalim sama kita. Tidak. Pahala di pengajian itu kurang kata Allah. Kamu akan ditambah dengan orang yang berbuat salah kepada Anda cukup tersenyum dan tidak marah sama dia, memaafkan dia, maka Anda akan diberi maaf pahala yang sebesar-besarnya di akhirat. Ternyata Allah akan menambah pahala kita. Kita sudah berbuat baik, kita sedekah, kita berbuat apapun, loh tetangga kita nyinyir, alah, oh enggak ikhlas. Tahu dari mana enggak ikhlas? Oh ikhlas itu di sini Pak. Ikhlas itu di dada kita. Kemudian kita mengumumkan besok datang ke rumah kita, kita mau buka bersama. Allah pamer kekayaan. Dari mana? Pamer, tidak ikhlas itu di sini Pak. Tapi kenapa orang itu mengatakan seperti itu? Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang 1000 yang makan makanan kita, pahalanya tidak cukup bagi Allah, ditambah sekian banyak orang antagonis untuk menyampaikan kesalahan kepada kita, kita cukup tersenyum, terima kasih ya Allah, engkau ternyata sutradara yang hebat, skenario yang hebat, karena engkau akan memberikan pahala yang tak terhingga melalui orang itu. Bisa enggak kita berpikir seperti itu? Bisa enggak? Kalau kita sudah bisa seperti itu, berarti sholat kita sudah hebat, berarti Islam kita sudah hebat. Terakhir nanti saya tayangkan itu hasil penelitiannya di Harvard itu.
Kenapa orang sukses? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika punya putra, tiba-tiba dia bisa memaafkan orang lain. Insya Allah ini cikal bakal orang yang memiliki keimanan yang hebat. Yang kedua, as-sabru. Alah, bahasan sabar ya sabar itu. Apa sih nggak mengerti sabar? Mulai dari TK itu sampai orang sepuh itu mengerti sabar, Pak. Tapi sabarkah mereka? Sama dengan peristiwa memaafkan. Sabar itu mudah dimengerti, mudah dipahami, momentumnya banyak, tetapi kita tidak. Mari kita lihat dialektika di dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang sabar itulah yang pada di akhirat nanti. Kenapa begitu hebat sabar? Sama seperti memaafkan. Sabar itu memang hebat. Mari kita lihat dialektika yang kedua. Firman Allah. Allah memberikan cobaan yang begitu besar. Ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah menyampaikan walanabluwannakum. Walanabluwannakum ini kalimat yang hanya diberikan oleh Allah dalam 2 ayat di dalam Al-Quran. Karena saking istimewanya. Walanabluwannakum, demi kata Allah, ini ada sumpah. Walanabluwannakum, demi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah, walanabluwannakum, dipastikan manusia kalian akan diuji. Dipastikan kalian akan diuji. Jadi tidak ada manusia yang tidak akan pernah tidak diuji. Bisain dengan sesuatu. Bisain dengan sesuatu. Minal khaufi, yang akan menyebabkan orang itu takut. Sesuatu menyebabkan orang itu takut, seperti corona ini mungkin. Wal ju'i, dan menyebabkan kelaparan. Wa naqsim minal amwat, dan menyebabkan harta berkurang. Pertama, ada yang namanya syai'un, sesuatu menyebabkan kita takut. Kita sholat saja harus jaga jarak. Kita mau ngomong seperti ini harus pakai masker. Kita mau salaman mikir-mikir. Kita mau dekat dengan istri kita masih mikir, Bu, datang dari mana tadi? Di tempat jualan ada yang watuk-watuk enggak? Masih seperti itu, Pak. Mau silaturahim masih dicegah. Ini kabarnya nanti hari raya juga tidak ada libur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini sudah diprediksi oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu, Pak. Walanabluwannakum bisain, dipastikan kau diuji, bisain dengan sesuatu, minal khaufi, yang menyebabkan takut, wal ju'i, dan menyebabkan lapar, wa naqsim minal amwat, dan menyebabkan hilangnya harta, wal anfusi, menyebabkan kematian, was samarot, dan menyebabkan pohon-pohon, tanaman itu tidak menghasilkan. Tiba-tiba Allah menyampaikan di akhir seperti ini, wabasyiris sabirin. Sekian banyak cobaan itu, tiba Allah menyampaikan itu, Muhammad, katakan pada umatmu, ada sesuatu yang akan aku berikan kepada orang yang sabar. Padahal ini komplit. Ini cobaan yang komplit. Rasa takut ada, kekurangan harta ada, takut bertemu saudara ada, salaman dengan gurunya juga takut, harta hilang, kematian, tumbuh-tumbuhan juga tidak menghasilkan. Tiba-tiba Allah mengatakan, Muhammad, katakan, kabarkan kabar gembira. Ini kontradiktif. Sampaikan kabar gembira kepada siapa? Wabasyiris sabirin, kepada orang yang sabar. Artinya setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala demi manusia. Bapak mungkin akan terima kasih nanti kalau punya istri yang diajak ngomong sedikit saja bisa 15 kata.
Bapak nggak terima kasih loh. Jadi berterima kasih lah Pak kepada yang gitu. Bapak tiba-tiba masuk surga, kenapa ya Allah? Pahala saya begitu banyak ya Allah. Istrimu yang setiap menit itu membuatmu pahalamu banyak. Kenapa? Karena hatimu tiba-tiba, aku maafkan istriku, aku maafkan istriku, aku maafkan istriku. Ketika Bapak mau masuk surga, cari istrinya. Di mana istriku? Masih di neraka. Ya Allah, angkat dia ya Allah. Dia yang banyak menyumbang pahala kepada saya ya Allah. Kok bisa? Tiap menit dia pasti ngomel ya Allah. Tuh, Pak. Begitu juga dengan ibu. Kalau bapak itu disentuh sedikit marah-marah, makasih ya Allah, kau telah menghadirkan sekian banyak pahala. Kalau bapak suka marah-marah, makanya kalau bapak marah-marah, ibu tidak bersalah, bapak tetap marah-marah, makasih Pak. Kenapa? Ya bapak ngasih pahala sama saya. Diteruskan aja Pak, tak dengarkan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i minal amwat wal anfusi wa basyyiris sabirin. Pasti di akhirnya ada itu. Makanya anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak zalim. Lihat yang berikutnya ayat Al-Qur'an itu. Nih. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah kamu mengira kemudian langsung masuk surga gitu, kemudian dianggap imannya bagus gitu, sebelum dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat lain, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, kata Allah. Apakah kamu mengira baca syahadat kemudian masuk surga gitu? Tidak, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda, jenengan akan jadi direktur kalau jenengan bisa mengatasi cobaan. Berikan kepada saya referensi dari buku yang Bapak Ibu, yang anak muda baca, yang orang sukses tidak pernah gagal. Ada orang sukses tidak pernah gagal? Pengagum Bill Gates, pengagum Jack Ma, pemangku Michael Hill, orang-orang yang terkaya secara duniawi itu, pernah mereka, apakah mereka tidak pernah gagal? Sering. Pengagum Rasulullah, apakah Rasulullah langsung jadi nabi, enak saja di istana, tanpa Rasulullah didamprat, tanpa Rasulullah diusir, tanpa Rasulullah dicaci maki, tanpa Rasulullah dilempar dengan batu? Bahkan Rasulullah mau dibunuh, Rasulullah difitnah, kemudian Rasulullah merasa bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Tidak, kita saja diberi ayah tidak kaya, kita sudah sambat. Anak muda sekarang sepeda motornya mogok, nggak sekolah. Anak muda sekarang kalau tidak sekolahnya dekat atau jauh, ada fasilitas mobil, nggak ada berangkat. Mau jadi orang sukses. Pada ciri orang sukses, syarat orang sukses adalah ketika dia diuji, dia bisa mengatasi ujian itu. Kalau diuji sedikit sudah melempem, ya bunuh diri sajalah. Ngeboi dunia. Boleh. Saya tidak diterima di perusahaan ini, lapo mau mati, habis mati ya mari. Itu hanya sedikit. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali jenengan tidak diterima di perusahaan besar, nggak usah kaget. Karena dengan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung. Sudah berapa langkah Anda melangkah? Nanti di posisi lamaran yang ke-20 Allah menciptakan sebuah tempat, Allah memberikan sebuah tempat yang hebat. Apakah lamaran yang ke-20 itu yang diterima? Tidak, Pak. Yang diterima mulai lamaran yang pertama. Loh kok bisa? Karena menurut Allah lamaran pertama kurang baik, maka naik ke lamaran kedua kurang baik, ketiga kurang baik, ke-19 kurang baik, ke-20 itu yang terbaik. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau punya putra dagang gagal, jangan tiba-tiba mengatakan, awakmu sudah nggak bakat.
sok pinter. Allah yang tahu. Biarkan, didukung terus-menerus. Allah akan mengembalikan. Allah akan mengembalikan sekian banyak biaya yang dikeluarkan untuk menemukan apa yang disebut dengan kesuksesan. Saya ulangi. Allah akan mengembalikan modal dari sekian banyak kerugian untuk menuju kesuksesan. Sudah 1 juta, 2 juta, sudah 100 juta Pak, habis. Itu tidak akan hilang. Karena Allah yang buat skenario. Ada peran protagonis itu, bintang di dalam sinetron, bintang dalam film itu kemudian langsung sukses? Enggak Pak, dibully dulu Pak. Kalau pengen panjang ratingnya, dibully terus-menerus dulu Pak. Nanti baru diangkat oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sabrun jamil. Sabar itu indah. Jadi jangan buru-buru. Yang ketiga, asyam, puasa. Siapa yang tidak mengerti puasa? Dari anak kecil sampai itu ngerti puasa. Tapi berpuasakah kita? Karena puasa yang ada di otak kita adalah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Padahal substansi dari puasa bukan di situ. Substansi dari puasa adalah defensif, mempertahankan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan kamin so'imin, tidak sedikit orang yang berpuasa tidak ada pengaruh puasana illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena cuma tidak makan, tidak minum. Padahal puasa adalah menahan diri. Siapa orang yang berpuasa? Ketika ibu mestinya marah, tidak marah. Ketika suara kita tidak membuat orang lain sakit. Ketika tindakan kita tidak membuat orang lain merana. Ketika bahasa kita tidak membuat hati kita nyelekit. Itu puasa. Kalau cuma tidak makan, tidak minum, kemudian hati kita cuma mengumbar prasangka jelek kepada orang lain, bukan berpuasa Pak. Memaafkan, sabar, puasa. Ternyata tiga-tiganya ini pengalaman psikologi. Makanya Rasulullah ketika Allah menyampaikan, passwordnya kan gini Pak. Ketika Rasulullah mau diutus gitu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak akan pernah kuutus engkau ke dunia Muhammad kecuali kehadiranmu itu membuat orang lain bahagia. Jadi ketika kita tidak bisa membuat orang lain bahagia, bukan berpuasa namanya. Waduh, bangun tengah malam, ngajinya 1 malam, paginya suara kita tiba-tiba kepada orang lain, kamu masuk neraka loh. Bukan berpuasa Pak. Coba ini hasil penelitiannya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena puasa sudah biasa. Saya percepat aja. Ini kunci suksesnya. Ketika diteliti 1001 orang, 701 diantaranya adalah orang-orang yang miliarder, termasuk Bill Gates, Michael Hill. Apa hasil penelitiannya? Orang yang pintar, otaknya yang cerdas, orang yang skillnya bagus, ternyata enggak Pak. Ini hasil penelitiannya. Bahkan orang pintar itu mempengaruhi hanya yang ke-30. Lulusan terbaik itu mempengaruhi kesuksesan yang ke-20, ke-30. 30, padahal 30 item itu. Kemudian sekolah-sekolah favorit 23 punya IQ supervisor itu hanya 20 mempengaruhi. Ini yang pertama Pak. Ini hasil penelitiannya. Geletek kan? Menurut kita geletek kan? Jujur. Kalau ini Pak, referensinya sudah dari Rasulullah. Sidik, amanat, tabligh, fatona. Orang barat baru menemukan 1994.
Di Harvard University, universitas terbesar di dunia, diteliti orang sukses. Kenapa you sukses? Apa jawaban mereka? Honest. 96 diteliti lagi karena orang kapitalis tidak percaya. Kemudian ada jawabannya, 86% mereka menyampaikan honest. Kemudian why, mengapa? Apa kata mereka? Karena kejujuran itu membangun apa yang disebut dengan trust building, membangun kepercayaan. Saya agak percepat, waktunya habis. Ini penelitian yang lain, semua tentang akhlak, Pak. Nah, knowledge, orang yang pintar saja mempengaruhi hanya kesuksesan 20. Makanya Mas, kalau jenengan pintar saja mengandalkan kepintarannya, siap-siap gagal. Orang pintar yang mengandalkan kepintarannya siap-siap gagal. Mau tahu hadisnya? Man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi la bu'dan. Orang yang dekat kepada Allah tidak didominasi orang pintar. Sebab orang pintar yang tidak dapat hidayah bukan tambah pintar tapi tambah jauh. Orang yang mencuri itu ahli hukum, Pak. Oke. Orang yang melanggar hukum ahli. Paling-paling kalau lulusan SD, Pak, nyurinya ayam, nggak mungkin sampai membobol. Kalau sudah membobol bank, kalau sudah BLBI, kalau sudah, tuh, saya nggak ngerasain itu aja, tiba nggak diundang lagi, tuh. Nanti tiba-tiba takmirnya dipanggil, nggak usah dipakai, itu radikal. Tuh. Kenyataannya seperti itu. Skill itu hanya 30%. Orang yang pintar mengahlikan komputer itu hanya 30%. Kalau Mas mengandalkan keahliannya itu, jangan berharap sukses deh. Sayonara dengan kesuksesan. Apa kesuksesan ditentukan ini? Ini loh, Pak. Kemauan. Saya kadang-kadang iri kepada teman itu. Kamu kok sudah jadi rektor? Kamu sudah jadi kepala jurusan, padahal dulu secara kemampuan di bawah kita gitu. Teman-teman alumni semua ngerasani gitu. Dia kan dulu segering ngerpek gitu. Dia dulu kan tidak pinter. Kenapa? Karena punya apa yang disebut attitude, punya kemauan, punya semangat. Sementara yang pinter malu untuk ngelamar, takut ditolak. Dia gak mikir ditolak, gak ditolak, ya sudah masuk saja. Ternyata peluangnya ada, diterima. Dia menjadi kajur. Jenengan ganteng, tapi takut untuk ngelamar cewek, nggak payu-payu, Pak. Tuh. Tapi yang nggak ganteng semangat, ditolak 1 kali, cuma 1 kali. Ditolak 2 kali, cuma 2 kali. Ditulis di kamarnya, aku baru ditolak 6 kali. 6 kali baru, Pak. Itu orang hebat. Kamu sudah ditolak? Iya, baru 6 kali, Bu. Belum 10 kali. Ternyata dia dapat istri yang bagus. Baru temannya bilang, istrinya kok cantik ya gitu. Yang diatur oleh Allah, yang dihitung oleh Allah semangatnya. Wajah boleh tidak meyakinkan, tapi langkahnya meyakinkan. Tuh. Saya enggak nyuruh jenengan pacaran. Ini penelitian yang lain. Saya kumpulkan semua. Ini dari 2 profesor, 2 doktor, 2 profesor. Kesuksesan itu ditentukan oleh kecerdasan intelektual hanya 20%, daya tahan kepribadian hanya 30%, kematangan emosional 50%. Apa yang disebut dengan sabar, apa yang disebut dengan memaafkan, apa yang disebut dengan puasa mempertahankan diri adalah kematangan emosional. Makanya kalau orang sudah punya kematangan emosional, orang itu hebat menurut Rasulullah. Sebab Rasulullah ketika ditanya ayyul mu'minina afdal, mukmin yang bagaimana yang hebat ya Rasul? Ahsanuhum khulqan.
Makanya ending dari sholat kan nih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa artinya Assalamualaikum? Ono enggak tetangga kita yang di kanan membutuhkan makanan? Assalamualaikum warahmatullah. Adakah enggak janda tua yang di kiri yang tidak bisa makan? Sholatnya bagus, bacaannya bagus, sujudnya 1 jam, tapi tetangganya tidak bisa makan dan kita tidak memberikan. Jangan berharap surga. Mau pakai hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sampai kepada titik optimum keimanan yang sempurna sampai kita menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Hadis lain, orang yang tidur dalam keadaan kenang tidak akan dianggap iman oleh Allah kalau dia bisa tidur dalam kenyang sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Akhlak, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.